Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita mengawali Misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 371. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja di seluruh dunia merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Kita diajak untuk memasuki retret agung kita selama 40 hari, sebagaimana Yesus diantar ke padang gurun dan berpuasa berpantang selama 40 hari. Demikian pun kita pengikutnya diajak untuk masuk dalam padang gurun kehidupan dunia ini yang seringkali menawarkan kegersangan, seringkali menawarkan cobaan dan tantangan hidup. Tetapi sebagai orang beriman, kita diharapkan untuk tetap teguh kuat, karena berkat iman itulah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih melalui sabda Tuhan pada kesempatan ini dan persatuan kita sepenuhnya dengan Dia, dengan menyambut tubuhnya. Mari di hadapannya kita menyadari diri kita, menyesali segala dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga kita, dan juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita, utamanya mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga mendoakan mereka yang sudah meninggal, utamanya Freddy Ko yang sudah 1 tahun dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Kita hening sejenak.
supaya kita semakin layak merayakan peristiwa pelematan. Mari rendah hati dari kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau di padang gurun dan di bawah pimpinan Musa, umat-Mu berkali-kali jatuh ke dalam dosa, namun di padang gurun pula Engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau mempersiapkan pengorbanan-Mu untuk orang-orang berdosa, agar dapat membawa kami kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau telah mempersiapkan warta gembira bagi mereka yang terbelenggu di dalam penjara oleh egoisme dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga berkat-Mu mereka boleh memperoleh kembali kesehatannya lahir dan batin. Juga mendoakan mereka yang dengan tekun setia merawatnya, seluruh keluarga dan siapa saja. Terlebih kami berdoa bagi saudara-saudari kami, sanak keluarga kami yang telah meninggal, terlebih bagi orang tua saudara kami Frediko yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu dia boleh beristirahat penuh damai dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi. Segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Pelangiku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan pelangi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia menaklukkan segala malaikat, kuasa dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Umat Kristiani seluruh dunia pada hari ini, artinya pada Minggu Prapaskah pertama ini memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama, di mana kita diajak untuk semakin masuk dalam masa retret agung kita selama 40 hari di luar hari Minggu. Untuk sungguh semakin menguji iman sejauh mana kita tetap memiliki kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Bacaan selama masa Prapaskah mengajak kita untuk sungguh kembali mengingatkan kita akan baptisan yang telah kita terima, dan sekaligus juga mengajak orang-orang yang ingin mau dan merelakan dirinya untuk mempersatukan dirinya dengan Allah dan diri Yesus Kristus, lalu disiapkan di dalam pembaptisan. Bacaan-bacaan itu mengisahkan kepada kita pertobatan, mengingatkan puasa dan pantang, meningkatkan karya amal kasih. Utamanya bacaan kitab suci pada hari ini memiliki 3 pesan yang khusus dan yang penting boleh kita renungkan. Yang pertama ialah janji Allah untuk tidak lagi mendatangkan kemusnahan bagi ciptaannya. Lalu yang kedua, ajakan untuk kita tetap setia dan wajib bertobat, serta memohon hati nurani yang baik dari Allah, atau dari pihak kita diharapkan untuk menghadirkan firdaus bagi orang-orang lain di dalam kehidupan ini. Artinya bagaimana hidup ini tetap menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan, karena kita sendiri berusaha untuk berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita, terlebih berdamai dengan Tuhan. Dan itulah ajakan untuk selalu mau bertobat. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan pertama dari kitab Kejadian berkisah tentang janji Allah terhadap Nuh, anak-anaknya, serta segala ciptaan yang lain, bahwa Allah tidak akan lagi membasmi atau memusnahkan seluruh ciptaan karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggarannya. Dia tidak akan memusnahkannya dengan air bah lagi. Ia berjanji untuk selalu mengingatkan perjanjian-perjanjiannya dengan Nuh dan segala ciptaan untuk selalu melindungi mereka dari bahaya air bah. Masa Prapaskah dari pihak Allah adalah sebuah perjanjian dari pihak Allah untuk menjaga, melindungi, dan tidak lagi akan membinasakan kita, umat manusia dan ciptaannya. Masa ini adalah masa di mana Allah berjanji untuk setia pada perjanjiannya, untuk memelihara ciptaannya. Ia akan menghentikan kebinasaan dan kehancuran ciptaannya. Maka dikisahkan bahwa berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan segala keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak itu tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Masa Prapaskah lalu menjadi masa hidup baru penuh keyakinan, masa memulai hidup baru yang tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kejahatan, masa rekonsiliasi atau pertobatan, dan berdamai dengan diri serta Allah, bahkan dengan lingkungan hidup, di mana kemarin kita merenungkan itu dalam jalan salib yang pertama.
Selain berkisah tentang peristiwa pencobaan di padang gurun, Injil Markus hari ini memusatkan perhatian pada satu pesan paling kunci, yakni ajakan untuk bertobat. Dikatakan bahwa sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai iblis. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah dan berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hal itu telah dinyatakan kepada kita di awal masa Prapaskah pada hari Rabu Abu kemarin, di mana kita ditandai abu pada dahi kita untuk mengingatkan kita supaya kita bertobat dan tetap percaya kepada Injil, serta mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan kembali menjadi debu. Untuk itulah kita harus menghidupi hidup yang tidak akan habis dan tidak hancur. Itulah hidup iman. Ajakan dan dorongan untuk bertobat, percaya kepada Injil sabda Allah didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bahwa hari keselamatan, penghakiman akhir bagi semua orang yang diciptakan oleh Allah akan terjadi kapan saja dan tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, kewajiban untuk bertobat dan setia dalam pertobatan merupakan hal yang sangat mendesak. Kewajiban untuk sudah saatnya memulai hidup baru secara benar merupakan sebuah keharusan yang harus diupayakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Rasul Petrus dalam surat pertamanya di hari ini kita dengarkan dalam bacaan kedua menjelaskan tentang keselamatan yang dijanjikan Allah itu kepada para pendengar setianya. Petrus menulis bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yakni kepada roh-roh yang dahulu ada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yakni 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ia menguatkan dan meneguhkan serta menghibur mereka agar tidak usah cemas, tidak usah ragu, dan tidak usah bingung dengan nasib keselamatan. Maka bagi Paulus melalui baptisan dalam gereja, mereka semua yang mengikat diri dengan Kristus menjadi bagian utuh dari 8 orang yang diselamatkan bersama dengan Nuh dan menerima perjanjian keselamatan yang sama yang berasal dari Allah itu. Maka yang penting harus dibuat setelah itu adalah memohon hati nurani yang baik yang berasal dari Allah untuk tetap menguatkan kita, menghadirkan firdaus, kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita dan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga dunia kita sungguh menjadi dunia yang penuh kedamaian, karena kita sendiri mau dan ingin untuk berdamai dalam seluruh kehidupan.
saling memaafkan, dan saling menerima apa adanya dalam seluruh kehidupan, dan tetap membuka hati kita kepada kuasa dan kasih Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri kelompok, tetapi berusaha untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang lain di dalam seluruh kehidupan kita. Hati nurani yang dimohon dari Allah maksudnya adalah sebenarnya sangat sederhana, yakni mohon Tuhan menganugerahkan, menuntun, dan memelihara, serta melatih dan membina agar terbiasa memahami yang benar dan membuat pilihan-pilihan hidup kita sungguh menjadi pilihan yang membahagiakan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan semangat tobat kita selalu berusaha untuk menghadirkan karya kerajaan Allah bagi orang-orang lain, karena kita sendiri berusaha untuk memahami dan memaknai akan hal itu. Sehingga lewat itu kita semakin terdorong untuk juga mau dan ingin memahami orang-orang lain, sehingga kita mau dan ingin untuk berpuasa dan berpantang selama 40 hari, tambah hari Minggu dalam seluruh kehidupan kita. Itu berarti paling kurang 45 hari Tuhan sediakan bagi kita, semakin menyadari keberadaan kita. Mudah-mudahan lewat itu kita semakin memperbaiki diri kita, dan akhirnya hidup kita akan semakin disempurnakan, dan kasih setia Tuhan semakin kita nikmati dalam kehidupan kita, dalam keluarga, lingkungan, dan dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita, dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dan pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar tidak dicobai melampaui kekuatan kita, dan supaya kita selalu mencari kehendak-Nya. Maka marilah kita mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang memimpin dalam gereja Katolik dan juga gereja-gereja lain, ya Bapa, semoga mereka yang memimpin dalam gereja-gereja memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata umat, dan mempercayai mereka ikut bertanggung jawab dalam usaha-usaha untuk memperbaiki nasib umat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang sudah dibaptis, ya Bapa, semoga umat Kristiani setia menepati janji-janji baptis yang telah mereka ikrarkan, dan mengikuti teladan Yesus dengan mentaati kehendak Bapa serta mengasihi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bertanggung jawab di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan, ya Bapa, semoga para pemimpin kami di berbagai bidang kehidupan sungguh-sungguh berusaha supaya seluruh rakyat, termasuk golongan yang paling lemah, ikut berperan dalam menentukan hidup mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berdosa, ya Bapa,
Semoga kami semua meninggalkan sikap puas diri serta berani mengambil sikap baru terhadap diri kami sendiri dan terhadap sesama, sesuai dengan seruan Yesus supaya kami bertobat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang beribadat di sini, serta umat Kristiani lainnya yang beribadat di mana saja. Ya Bapa, semoga kami semua saling memperhatikan dan dengan rela hati membagi waktu, harta benda, dan berkat, bahkan diri kami sendiri dengan orang lain, khususnya kaum miskin dan para korban ketidakadilan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berdalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga mereka yang kuantar untuk memasuki usia tua, usia jompo. Kiranya dengan iman yang mereka miliki dan dengan berkat-Mu sendiri, Kau berikan kekuatan kesabaran kepada mereka yang sakit dan yang menuntun serta memeliharanya, supaya mereka yang sakit bisa memperoleh kembali kekuatannya dan juga tetap terhibur dan merasa damai dan bahagia bersama orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kami bersama-sama di masa Prapaskah ini juga tetap merasakan kehadiran dalam seluruh kehidupan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Utamanya bersama keluarga mendoakan Bapak Freddy Ko yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga. Kuatkan seluruh keluarga, berikan penghiburan kepada mereka semua yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan kehidupan, melanjutkan persaudaraan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah, Engkau selalu mencari kami, semoga kami pun tidak pernah jemu mencari Engkau. Semoga kami menemukan wajah Yesus dalam orang-orang yang hidup di sekitar kami, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 370. Hapus
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Koadjutor Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini malam ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 368. Dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan, Engkau melindungi aku, dan di bawah kepak-Nya Engkau akan menjaga aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan Roh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 17-18 Februari 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 10-11 Februari 2024 Rp20.300.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.957.000. Kolekte Selasa dan Rabu Abu Rp18.025.000. Kolekte perkawinan Rp1.695.000. Kolekte misa requiem Rp2.561.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan
Christian Cleary dan Novita Yunus, pengumuman ketiga. Herson Sugiarto dan Cindy Chauri, pengumuman ketiga. Richardus dan Magdalena, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. 4. Pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD. Mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Pendaftaran ditutup pada hari Minggu 18 Februari 2024. 5. Jalan salib disertai dengan perayaan Ekaristi harian dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Tambahan penyampaian dari kami dari Sekami Kristus Raja Andalas melakukan atau mengadakan pencarian dana melalui pujian dari hati dalam rangka penyediaan seragam batik Sekami yang akan digunakan untuk adik-adik Sekami pada saat tugas dalam misa. Kiranya segenap umat boleh membantu anak-anak Sekami, kami anak-anak Sekami, sehingga lewat bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi pengharapan yaitu memiliki pakaian seragam batik boleh digunakan. Atas perhatian dan kebersamaannya diucapkan limpah terima kasih. Tetap satu dalam doa untuk saling mendoakan. Terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam perayaan ini pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, pelayan pada kesempatan ini. Juga kepada kelompok sound system, kelompok dekorasi yang senantiasa membuat gereja kita semakin cantik dan indah untuk boleh membuat kita lebih nyaman untuk beribadah dan mengadakan perayaan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, dan tetap diingatkan bahwa setiap hari Jumat kita mengadakan jalan salib jam 6 sore dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Ada yang mengusulkan apakah bisa juga mengadakan jalan salib pada jam 12. Kita lihat sikonnya. Ya mungkin juga memang pernah diadakan, tetapi kita belum pernah mengadakan di sini. Biasanya sekolah yang mengadakan jalan salib pada jam-jam siang, SD Teratai 2. Biasanya mereka mengadakan jalan salib, tapi itu diatur oleh sekolah. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Lalu terus sebagai ungkapan tanda solidaritas kita untuk mengungkapkan dan mewujud nyatakan pantangan dan puasa kita, tersedia aksi puasa pembangunan, amplop aksi puasa pembangunan yang disiapkan oleh Keuskupan. Itu diambil satu amplop setiap kita datang pada hari Minggu, kemudian kita mengembalikan minggu berikutnya, kita mengambil lagi dan mengisinya. Jadi selama satu minggu itu hasil pantangan dan puasa kita lalu kita masukkan, lalu kita bawa seberapapun itu. Jadi kita tidak tumpuk 40 hari baru kita bawa satu kali, tetap setiap minggu pada saat kita datang mengikuti perayaan Ekaristi, misa, lalu kita membawa dan mengambil lagi yang baru. Amplopnya tersedia cukup banyak, karena untuk itulah diharapkan supaya kita tidak usah lem. Kalau memang tidak perlu dilem, dibawa saja lalu dikasih masuk di kotak APP di atas, lalu nanti yang menghitung kolekte itu juga akan membukanya pada
hari tertentu lalu menghitungnya dan bisa disampaikan setiap hari Minggu sejauh itu sudah ada yang masuk. Saya kira itu yang kembali saya ingatkan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita. Selamat memasuki atau menjalani masa Prapaskah, masa retret agung, dengan berusaha untuk senantiasa berpantang berpuasa sebagai wujud nyata dari seluruh sikap kita, dan dengan demikian iman kita semakin diteguhkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 376.